yaitu dengan meditasi rutin setiap hari. Jadi begitu bangun pagi, hal pertama yang saya lakukan adalah nulis buku harian. Habis nulis buku harian, apa yang terjadi kemarin dan apa yang saya pikirkan kemarin, habis itu saya langsung meditasi 1 jam. Nah, meditasi 1 jam itu ngebantu saya untuk terus on the track gitu loh. Biarpun nyasar-nyasar ke saham dan butuh 1 atau 2 tahun untuk balik lagi, tapi masih balik loh gitu. Jadi masih balik on the track gitu. Masih tetap balik ke tujuan hidup gitu. Dan saya selalu ingat tujuan hidup saya itu apa. Tujuan hidup saya adalah menghasilkan karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau saham, biarpun saya cuan berapapun, itu saya gak happy. Oke, cuan happy, tapi setelah itu selalu ada keinginan lagi, besok harus cuan lebih gede, besok harus profit lagi lebih gede. Dan setelah ada keinginan itu akhirnya yang terjadi apa? Malah ruginya lebih gede. Jadi saya tahun pertama di saham, saya cuan 70 juta. Tapi itu bikin rasa serakah muncul. Tahun kedua saya rugi 800 juta. jadi kayak kok gak ada happy-happynya gitu ya. Jual saham untung gak happy, kok habis dijual kok harganya masih naik, harusnya lebih maksimal. Kalau dijual rugi ya lebih gak happy lagi, wah kok rugi gitu kan. Jadi kok sejak masuk saham kok gak ada rasa happy di situ. Dan waktu meditasi itu diingetin terus, yang bikin kamu happy adalah ketika kamu bermanfaat buat orang lain. Dan itu yang saya pegang gitu ya. Saya ingin menghasilkan buku yang berguna buat orang lain. Dan itu balikan saya terus untuk menghasilkan karya walaupun di tengah terjadi. Karena yang namanya saham itu sebenarnya ada efek adiksi. Teman-teman ada yang main saham nggak di sini? Trading saham, wah sudah anak baik-baik semua. Kripto enggak? Oh, bagus. Jadi ya, kalau di saham itu saya nyadarin ya. Ini saya ngakuin karena memang saya ngalamin. Mbak Yuli juga trading saham ya, tapi bisa tenang banget orangnya. Aku tuh trading saham itu dengan seluruh perasaan ternyata. Jadi kalau sahamnya naik itu debat-debat, wah naik sampai berapa nih gitu kan. Terus kalau turun, aduh layak luka berarti gak ditusuk-tusuk. Bener tuh, masukin 100 juta tinggal dalam seminggu tinggal 50 juta ya, siapa yang gak sakit berarti ya kan. Itu kayak kok tiap hari gak ada yang happy, tiap hari deg-degan, tiap hari pagi-pagi ngeliatin cat. Dan itu adiktif gitu kan. Adiktif, saking kebiasaan liatin cat. Tiap hari kalau gak ngeliat cat, gak ngeliat naik turunnya itu kayak ada yang kurang gitu. Itu untuk sembuh aja itu butuh 1 tahun lebih untuk mengalihkan itu. Sekarang saya udah nggak liatin lagi gitu. Jadi itu hati-hati gitu. Memang ada efek adiksi itu ya untungnya masih dibantu dengan kesadaran diri. Nah, jadi itu bikin aneh. Jadi saya nyadarin seberapapun besar kita profit, kalau kita nggak berguna buat orang lain atau profit itu nggak bermanfaat buat orang lain, itu nggak bakal memberikan happiness yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita bikin suatu karya yang bisa mengubah orang lain, bermanfaat buat orang lain, itu kebahagiaannya lebih berlimpah gitu. Dan itu yang selalu ngingetin saya.